reading ya Mbak Iva ya, free reading untuk apa namanya, readingan bulan ini apa, bulan Juli, mengawali bulan Juli untuk zodiak Cancer. Betul Mbak Iva? Iya betul. Oke. Gimana ya orang-orang ya? Kamu lagi, pas di invite aja 2. Jadi biar itu. Apaan? Jadi biar kerasa geser-geser itunya. Oh gitu, kayak tadi lagi ujung-ujungnya. Berarti gimana nih? Ya udah di invite aku. Kumaha eta caranya? Kelihatan bodoh. Mohon maaf pemirsa, sebenarnya kita di satu ruangan. Jadi kita di satu ruangan, tapi sebenarnya pengen live-nya tuh 2, cuman susah. Nah, ini kartu-kartunya ya, bentar ditunjukin dulu. Kartu tarot dari Mbak Iva. Halo teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Ini kita baru nyobain buat Oke. Yuk, kita langsung mulai ya. Mbak. Enggak keluar ini. Aku mau invite. Mana? Invite yang Enggak keluar. Halo Kak Cak Gendon, halo. Live 2 aja nggak apa-apa. Udah, aku udah. Oke. Ini kita berdua. Mohon maaf karena harus geser-geser kameranya, ya kan? Halo Mbak Lia. Oke, ini Mbak Iva. Gimana? Lanjut yuk. Oh. Atau mau dijadiin 2? Jadiin 2 web kok. Ini kita masih bingung mau jadi 1 atau jadi 2. Kita masih bingung mau jadiin 2 apa mau jadiin 1, kayaknya jadiin 2 dulu ya. Jadi maklum kalau masih bengong, siapa ini rival Satria Mugama. Bukan bengong tapi lagi mikir karena malam Jumat Kliwon jadi mohon maaf Anda gabung live tapi nanya tentang apa ini ya. Oh ini mau bahas soal tarot. Mau ngobrolin soal tarot gitu. Oke, coba Mbak Iva yang berarti ngapa mah kowe? Selo po. Oke, berarti backpack Iva. Sabar dulu ya. Target aman untuk kuartal sekarang. Oh, kalau kuartal sekarang sih belum tahu ya Mas Imam, tapi kuartal kemarin sih habis kerja keras jadi udah dipastikan aman. SR achieve 100,9%. Gitu. Mbak, udah ya? Saya bentar. Oke, proses. Ini udah waiting. Slow tumben live. Oh, mah aku slow sesuk cuti soalnya. Nah, ini dia udah 2. Yang tadi karena masih satu-satu, masih nyoba kamera. Selamat datang teman-teman. Maaf kalau buffering karena kita pakai wifi. Sebenarnya kita jajaran. Aku nggak pakai wifi. Sombong tetap. Ya, perkenalkan saya Agatha Vera dari akun Cerita Maaf. Dan ini Tarot Reader Jogja. Di atas saya ini adalah backpack Iva yang sudah ke berapa negara, Mbak? Baru 7 negara. 7 negara. Baru 7 negara loh, mohon maaf. Saya belum pernah. Oke. Ke negara manapun kecuali Indonesia. Ya, sesuai janji kita hari ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadi kita akan membahas seputar pesugihan. Oh, bukan. Enggak. Kita akan membahas seputar tarot. Ini nih tarot. Oke. Langsung kita mulai ya Mbak Iva ya. Karena durasi ya kan. Ntar keburu pada ngantuk. Hari ini juga nanti ada free reading untuk bulan Juli.
itu zodiaknya Cancer. Gitu. Oke. Nah, Mbak Iva, aku mau nanya-nanya nih. Aku tuh penasaran. Jadi sejak kapan Mbak Iva ini suka sama tarot gitu? Mengenal tarot tuh pertama kali sejak kapan? Kalau belajar tarotnya sih sebenarnya jadinya pegang tarot tepatnya bulan November kalau nggak salah. 2000? 2008 berarti kalau sekarang udah 12 tahun. Iya. Kita sudah expert harusnya ya. Memang kalau dalam tingkatan tarot reader itu apakah misalnya ada kayak kalau karate itu ada sabuk kuning, sabuk hitam gitu. Nah, kalau di dunia tarot sendiri itu gimana sih Mbak? Buat aku yang awam kan nggak tahu. Kalau tingkatan sebenarnya nggak ada, cuma mungkin juga dari durasi jam terbangnya kali ya. Tapi juga kalau saya sendiri karena biarpun kalau hitungan tahun mungkin udah panjang tuh 12 tahun, tapi 12 karena tahun. memang saya tarot itu cuma sebagai hobi-hobian aja. Tapi menghasilkan Kadang-kadang dibandingin teman-teman yang lain yang mungkin secara pengalaman maksudnya belum terlalu lama, tapi juga udah ada yang bayarannya tinggi sebenarnya. Jadi itu tergantung fokus mungkin. Fokus. Yang benar-benar fokus di tarot. Kalau ya balik lagi kalau aku cuma hobi aja, yang hobi sampingan yang kadang-kadang menghasilkan. Hobi sampingan yang kadang-kadang menghasilkan. Tapi pernah nggak sih ada orang yang nyinyir soal tarot gitu? Mbak Iva pegang tarot, kemudian dengan Mbak Iva yang berjilbab, ya stereotip. Oh dulu pernah ada sih, waktu itu masih di kantor lama itu, aku kerja di Malang itu ada, jadi sempet dibilang karena aku pakai jilbab, jadi kayaknya bukan nggak boleh ya, tapi kayaknya jilbaban terus main tarot tuh kayaknya kesannya gimana gitu, jadi kayak semacam entah itu sirik atau gimana, cuma balik lagi tuh kembali ke keyakinan. Oke, betul. Karena hari ini adalah tarot for fun, ya kan? Maka kita tidak perlu membahas agama terlalu jauh, karena itu nanti jadinya berat. Iya. Betul, ya kan? Agama biar urusan sama Tuhan aja. Iya, benar. Balik ke kepribadian masing-masing. Betul. Kebutuhan masing-masing. Tarot for fun pokoknya hari ini. Oh, suaranya mantul ya? Suaranya mantul. Nggak apa-apa. Biar kayak ini, di panggung gitu. Nah, terus Mbak Iva, tentang kartu tarot dan jenisnya. Setahu Mbak Iva itu tuh, kan aku tuh pernah lihat gitu, tarot tuh gambarnya macam-macam gitu, lucu-lucu gitu. Nah, itu tuh jenisnya kayak apa aja sih, dan apakah fungsinya sama atau ada perbedaannya gitu? Kalau secara fungsi sebenarnya sama aja. Cuma kalau untuk jenisnya memang ada macam-macam sih. Jadi, tapi yang umum yang banyak dipakai itu sebenarnya Rider-Waite-Smith. Rider-Waite-Smith. Itu yang banyak dipakai. Itu gambarnya apa dan gimana, Mbak? Gambar sih sebenarnya nanti sama, yang penting elemennya sama. Susah nih kalau gambarin kayak gimana. Soalnya nggak. Yang lebih mudah. Misalnya, bisa ganti pertanyaan aja nggak? Soalnya nggak bawa contohnya. Oh, jadi nggak bawa contohnya, Mbak Iva nggak bawa contohnya. Itu nah, nanti kalau mau nanya soal macam-macam tarot atau segala macam, itu nanti bisa kontak teman tarot saya, itu Readbook tarot Instagramnya, sama tarot telling itu karena jualan tarot, jadi dia udah lebih expert kalau macam kartu tarot. Oke. Kalau Mbak Iva pakai kartu apa, Mbak? Ini kalau aku kebetulan pakainya Celtic Dragon buatannya Lisa Van. Alasannya memilih kartu itu? Itu feeling aja sih. Jadi memilih kartu tarot tuh kayak suka aja gitu. Oh, suka aja, lebih ke feeling. Jadi nggak ada alasan tertentu. Oh, oke. Aku pikir ketika memilih kartu tarot itu harus mempelajari kartu tarot itu, terus habis itu baru beli kartunya, atau beli dulu baru mempelajari. Sebenarnya belajar dulu, cuma untuk benar-benar punya kartu yang ini asli ya, walaupun sekarang kan banyak tuh awalnya tuh dijual di toko buku yang terkenal tuh, itu ada. Nah itu basicnya juga yang Rider-Waite-Smith itu dulu pertama awal punya itu, tapi terus pengen punya yang ya katakanlah bagusan lah ya gitu.
Makanya Terima kasih, Ca. Iya, pakai headset ya. Nggak apa-apa, nggak ada headset soalnya ya, apa adanya kita montok show-nya. Terus tadi udah ngomongin soal kartu, namanya apa Mbak tadi? Celtic Dragon. Boleh pegang ya Mbak ya? boleh. Oke. Jadi di sini gambarnya itu banyak-banyaknya isinya gambar naga. Dragon. Kalau makanan tradisional tuh ada tuh yang pakai dragon. Dragon extract. Apa itu? Nagasari. Oke, jadi selera humor saya dan Mbak Iva memang beda. Oke, ini udah jam berapa Mbak Iva ya? Bentar. 12. Oke. Hari ini kita akan coba untuk free reading untuk yang bulan Juli. Kalian boleh naruh pertanyaan di situ. Nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah free reading dari Mbak Iva. Gitu. Sebelum free reading mungkin aku bacain dulu buat umum ya. Kan ini Cancer ya. Cancer tuh kalau secara kartu tarot itu mungkin bisa diwakili sama kartu The Chariot. Di sini The Chariot itu bernomor 7. Terus gambarnya ini ada gambar naga, 2 naga di atas tebing atau apalah. Itu mungkin kalau digambarkan di kartu orang-orang Cancer itu mungkin orang yang cukup kompetitif mungkin ya. Terus tidak suka tantangan kali. Ada yang mau nanya jodoh? Oke, nanti ya. Ini kita reading dulu soal Cancer, lagi bahas soal Cancer. Ditunggu dulu. Oke. Itu secara umum gambarannya itu aja. Kartunya The Chariot. Chariot. Apalagi Mbak? Itu yang keluar kartunya apa aja? Iya, ini cuma satu kartu aja. Satu kartu aja. Oke. Halo yang udah gabung, boleh ngasih pertanyaan? Jadi tadi Mbak Yufa habis ngambil satu kartunya Cancer, The Chariot. Tadi apa Mbak? Kalau digambarkan secara sifat itu The Chariot itu suka tantangan, itu orang yang suka tantangan, kompetitif. Terus mungkin juga menimbang penuh pertimbangan lah ya. Sensitif juga nggak sih kalau orang Cancer? Kalau sensitif ini cara bisa jadi agak-agak baperan mungkin karena The Chariot itu elemennya air. Elemennya air. Yes, air itu biasanya mewakili perasaan. Oke, yang nanya ntar dikit dulu ya. Ini kayaknya pada ikutan kelas cuma mau nanya karir, jodoh, mohon maaf ya. Aduh, silakan serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Boleh. Tapi gimana ya Mbak, kalau misalnya nanya gitu, karir gitu, nanya karir. Kan random tuh, gimana kita bisa tahu, atau dia harus nyebutin zodiaknya atau gimana nih? Oh enggak sih, sebenarnya kalau kartu tarot tuh enggak secara langsung berhubungan sama zodiak. Jadi udah nanya to the point, apa yang nanya aja to the point, apa yang mau ditanya. Oke. Cuma lebih spesifik, akan lebih penjabarannya juga akan semakin lebih detail daripada cuma misalnya karir. Ya, aku bisa bilang kalau nanya karir doang mungkin bisa saja. Oh ya udah karirnya baik-baik aja. Betul, ya. Harus lebih spesifik pertanyaannya. Contohnya gini misalnya, oh aku sekarang udah kerja di sini, terus aku ada tawaran lain. Nah berarti kalian bikin cerpen dulu, ditaruh di komen. Boleh. Nah kira-kira seperti itu. Halo Kak Dewi Tarot join. Oh mana Mbak Dewi, ada Mbak Dewi. Halo Kak Dewi. Halo Dio, untuk Dio pertanyaannya nggak usah dijawab ya. Itu udah masa lalu soalnya. Tapi adalah ya satu ruangan sama yang kamu sebutin itu. Baiklah, silakan ada yang mau bertanya lagi. Boleh. Nggak harus nyebutin zodiaknya berarti ya Mbak ya? Nggak usah, nggak perlu. Aku tuh selalu berpikir kalau tarot tuh selalu berhubungan sama zodiak gitu. Ternyata itu tidak seperti itu. Itulah gunanya kita bertanya pada yang 12 tahun pegang tarot ya kan? Iya pegang ya, bukan pengalamannya ya. Oke, Kak Dewi nggak nanya nggak apa-apa, lihat aja boleh. Oh nah, Mbak Dewi Tarot ini juga salah satu petarot terkenalnya Jogja nih, dia lebih eksis daripada saya. Halo Kak Dewi, bayaran dia lebih mahal daripada saya.
Senang sekali Kak Dewi bisa ikutan. Pengen nanya, tapi bingung nanya apa. Boleh mau nanya apa aja. Nanti pertanyaan terbaik dapat free reading dari Mbak Iva. Armando Purba joining. Halo Pak Arman. Ya ampun, terharu loh saya. Ini mantan bos besar ikut join live. Horas. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Mumpung waktunya masih banyak nih. Jam 20.15. Nanti mungkin semakin malam baru semakin. Kata Cak Gendong bingung mau nanya apa. Ayo Kak, tanya aja apa aja. Misalnya jodoh juga boleh lah. Gimana ya Kak kalau jodoh Kak? Nanyain soal jodoh gitu. Misalnya jodoh aku gitu Kak. Gimana Kak? Aku kan juga single gitu ya kan. Gimana dok? Ini ada travelingku ketemu waktu di Manila. Halo guys, aduh Kak Azaz. Halo Yeni Free Spirit, how are you? Halo guys semuanya. Nanya pakai bahasa Jawa juga boleh. Daripada kalian nyari kesugihan, boleh nanya-nanya soal tarot. Oh ada yang nanya nih dari Zulfah Aini. Aku bakal kerja lagi nggak yo Mbak? Nah silahkan Mbak Iva pertanyaannya. Ambil kartu atau gimana Mbak? Ini udah mulai. Udah mulai. Tanyaan. Kartunya boleh ditunjukin Mbak Iva. Ada mas. Aduh, kartunya jatuh. Wah, ada pertanyaan bagus juga ini. Tapi nanti ngantri dulu ya. Oke, yang dari Mbak Zulfah Aini dulu. Yang Mbak Zulfah Aini katanya bakal kerja lagi apa enggak nih? Gitu. Artinya kira-kira begitu. Bakal kerja lagi enggak nih? Aduh, tanya Mbak, bisa nggak berdasar ilmu tarot buat prediksi pasar Oke. falas? Lah iya yang tadi itu. Itu ngantri dulu ya Mas. Yang Mas RD Yudanto ngantri dulu. Kita ke Mbak Zulfah Aini. Kira-kira bakalan kerja lagi apa enggak? Nanyanya pakai bahasa Jawa nih Mbaknya. Pertanyaannya iya atau enggak aja ya? Iya atau enggak? Berarti jawabannya juga singkat ini dan nanti iya atau enggak aja. Jawabannya iya atau enggak. Tuh. Yang jelas kalau mau kaya jangan cari pesugihan. Sesuai dengan kartu bulan ini Cancer keluarnya. Wah, mantap. Jadi The Chariot sebenarnya kalau ditanya bisa kerja lagi atau enggak, ini tergantung dari keinginanmu. Soalnya kamu masih ragu-ragu sih. Nah, antara tuh. ingin kerja atau enggak gitu. Jadi sebelum dijawab bakal kerja lagi atau enggak, ya sebaiknya kamu memantapkan niat dulu. Sebenarnya kamu pengen kerja atau enggak gitu. Nah, betul. Kira-kira sudah terjawab ya Kak Zulfah Aini. Jadi kalau kerja tuh niatannya dari dalam diri. Gitu. Lah kemudian ada lagi dari KR di Yudanto. Tanya Mbak, bisa nggak Mbak dasar ilmu tarot buat prediksi pasar falas? Kok aku jadi kalian togel? Kok aku jadi merasa itu kayak judi ya? Iya enggak lah itu jawabannya pastinya. Oke. Nah ini ada yang nanya dari KM Wildan Arif. Aku balik kerja Jogja enggak Mbak Ipe gitu. Oh ini Mas Wildan, ini juga mantan atasanku di kantor. Oh pengen balik Jogja ya? Wah pertanyaan sudah mulai menumpuk. Oke baik. Ngantri dulu. Oke. Bakalan kerja di Jogja lagi apa enggak? Wah Jogja emang ngangenin Mas. Iya apalagi cewek-ceweknya. Loh aku nggak copot ya begitu. Kalau ditanya balik kerja Jogja enggak, ada sih peluang, tapi di sini tetap butuh stick. Jadi tetap butuh negosiasi. Oke, butuh negosiasi. Oke, terjawab ya Mas ya, Will dan Arif. Kartunya Ace of Swords. Kemudian ada lagi nih yang nanya, Mbak,
Aku bakal kencan nggak tahun ini? Waduh, Dombo udah sama kayak aku nih loh, nggak kencan juga nggak apa-apa. Fufahana. Ya, ini dari Fufahana yang nanya Mbak Iva. Mbak, aku bakal kencan nggak tahun ini? Apakah kencan sepenting itu? Sampai ditanya. Mungkin penting buat beberapa. Mungkin penting banget. Iya, iya, iya. Aku bingung kencan itu ngapain ya? Makan bareng gitu ya? Oke, boleh, boleh, boleh. Kartunya The Hermit. Nah, deh. Kamu suruh betapa. Jadi jawabannya kayaknya belum akan berkencan tahun ini. Mungkin kamu disuruh fokus belajar, ngurusin bisnis atau apalah itu. Ya, betul. Fokus ke situ dulu aja. Nah, itu Kak Fufana udah terjawab ya. Lalu ada Cak Gendon nih yang nanya, sedang asik kerja sampai lupa cari jodoh. Aku kudu piye? Ha kowe iki butuh apa ora, Kak? Nah, Mbak Iva silakan. Aku sedang asik kerja sampai lupa cari jodoh. Aku kudu piye? Lah, piye kuwi, Mbak? Piye, Mbak? Aku ya bingung gitu jawab. Ini aku pakai kartu yang lain ya, Oracle. Pakai Oracle. Fungsinya hampir sama. Nah, tuh khusus Cak Gendon dikasih kartu Oracle loh tuh ya. Oh, sambil ini apa ngambil kartu nih jawab pertanyaan Kak. Kalau IMSR aduh susah amat sih. Mana. Oh, kayak Kelly Mayasari nih. Butuh six sense juga nggak Kak untuk baca tarot? Kayaknya enggak sih ya. Tapi mungkin intuisi, aku nggak tahu ya bedanya intuisi sama six sense. Tapi kalau six sense kayaknya six sense berarti indra keenam kan ya? Kayaknya enggak keenam. Tapi butuhnya indra ketujuh, oh sama aja ya. Enggak sih, yang penting banyak latihan dan ada kemauan buat belajar aja sih sebenarnya di situ. Bisa karena itu biasa, bukan begitu Kak Iva? Yes. 12 tahun. Bukan kaleng-kaleng. Nah, ini kartunya mau dikeluarin nih Kak Cak Gendon. Oh, ini kamu disuruh berubah. Wah. Satria Bajang Hitam kali ya. Oh, dari kartu Oracle keluarnya adalah berarti kalau chain berarti di sini mungkin kalau kamu pengen dapat jodoh ya berarti harus memprioritaskan ke sana. Itu kenapa mungkin disuruh berubah. Nah, benar itu prioritas Kak Gendon apa enggak gitu. Atau memang sedang sibuk kerja dan itu bukan prioritas. Nah, itu jawabannya di diri sendiri. Betul, jadi nggak masalah sebenarnya. Kan lupa juga dibikin sendiri berarti kan? Udah, jawabannya itu. Semoga terjawab ya Kak Cak Gendon. Kemudian ada Kak Zafira Zafira Latifia. Iya, aduh namanya cantik. Sis, kapan aneh lanjut melintir gitu sis? Ini kamu udah nggak nanya jodoh? Karena tajir lebih penting daripada punya jodoh kali ya. Kayaknya punya duit lebih penting memang. Semoga Kak Bildan Arif, amin, sudah terjawab ya. Tolong sis, nanti kalau roda itu kan berputar sis. Jadi kalau udah waktunya tajir, ntar lo tajir kok. Amin. Amin, kata Kak Bildan Arif juga. Yang penting kamu tetap bergerak asal belum berubah dan kamu berfokus pada tujuan pasti tajir. Betul. Nah, kemudian ada lagi Kak Iva nih. Dari Kak Azaz ID. Mak Fe, Mbak Fa, satu kartu buat bulan depan dong. Lah ini itu berarti bulan Agustus. Agustus berarti ya? Minta kartu buat Agustus. Ini Juli baru awal loh ini loh. Mau minta kartu buat Agustus. Bisa diambilin gak Kak Iva? Diambilin. Halo Mbak Dinda. Ya. Rusak sekering. Oh banyak ya? Banyak. Kak Azaz ID dulu Mbak Iva. Ada Mas Joko juga nih. Biar ngantri. Tadi lebih penting emang. Tak tunggu baca itu biar berubah. Ani, Alani.
Ini siapa lagi nih? Oke, Kelly Mayasari. Itu ada Kelly itu tadi. Thank you, aku mau baca. Oh, tadi yang Azaz tadi minta diambilin 1 kartu buat bulan depan. Oh, bulan depan, nggak bulan ini? Oh, bulan depan dia bilangnya. Bulan depan berarti bulan Agustus. depan tuh masih jauh, masih bisa berubah loh kartunya. Oh, ya, loh. jadi kartu tarot itu sebenarnya nggak yang bisa long term effect, bisa short term sebenarnya. Jadi tapi gini, intinya bahwa segala hal di hidup kita tuh bisa berubah, sama halnya dengan kartu tarot. Nah, jadi kartu tarot itu kan terdiri dari 4 elemen tuh. Ada air, api, tanah, udara. Kalau biar jelas pakai kartu aja. Nah, kayak ini misalnya, ini kan kartunya page of words. Kalau lebih mengarahnya ke words-nya aja ya. Jadi words ini tuh mewakili dunia tindakan, terus action sama tindakan sama aja kali ya. Yap. Terus keyakinan, gitu-gitu. Terus ini ada cups. Cups itu mewakili dunia perasaan, emosi, dan teman-temannya. Terus apa lagi? Nah, ini ada tentacle. Money. Ya, tahu. Biasanya itu mewakili dunia materi, yang hal-hal yang sifatnya material lah. Terus satu lagi mana? Terus ini ada sword. Sword itu mewakili dunia pikiran, komunikasi. Nah, ketika salah satu elemen ini berubah, pasti juga nanti hasilnya akan berubah. Jadi jangan terlalu terpaku pada pembacaan. Misalnya dibaca tarot nih, misalnya sama aku ya, misalnya dibaca bahwa oh ini hasilnya jelek, tidak akan selalu seperti itu. Ya, betul. Jadi nggak usah yang pesimis. Tuh, nggak usah Itu pesimis. dijadikan sebagai antisipasi aja, biar kedepannya tuh biar bisa lebih bagus. Iya, betul. Nah, gitu ya, Kak Azaz ya. Atau mau diambilin kartu? Belum dibaca. Iya, kartu bulan ini aja apa ya? Iya, udah tuh kan, ambilin satu kartu aja buat kamu lah ya. Oh, diambilin ya Azaz ya. Azaz ini suaminya si Disma. Suaminya si Disma. Mana ya tadi si Azaz? Semoga masih gabung. Oke. Halo Kak Wenitias juga mau, boleh. Kartunya The Empress. Oh, The Empress. Artinya apa tuh Mbak Iva? Kayaknya kamu istrimu butuh perhatian ini. Kayaknya kurang diperhatian loh. Jadi kayaknya kamu bulan ini fokus ke istrimu. Lo. Sama ini mungkin ada perasaan kurang nyaman gitu. Jadi cobalah berkomunikasi. Wow, urusan rumah tangga ini Mas Azaz. Tolong istrinya diperhatikan. Ya kan? Ini Pak Arman nanya, aku bakalan mampir Jogja nggak tahun ini? Wah, kayaknya banyak yang pengen ke Jogja hari ini. Ini semakin malam semakin rame loh. Bagus, kalian jangan cari pesugihan. Ini kamu malam ini masak apa? Oke, Mas Azaz sudah kejawab ya. Ya, aku jawab pertanyaan Pak Armando. Oh, Pak Armando nanya nih. Kayaknya belum, Bos. Duitnya kayaknya baru kececer kemana-mana nih. Tiket pesawat mahal. Sudah terjawab Kak Armando ya? Oke, selanjutnya ada yang nanya nih. Dari Kudo Kido, Kak Iva. Kamu nanya, tarot itu hasilnya dari semesta atau hasil dari mendalami diri keadaan pasien? Oh, pertanyaannya bagus. Suka aku pertanyaan ini. Pertanyaannya gimana tadi? Pertanyaannya adalah, tarot itu hasil dari semesta atau hasil dari mendalami diri keadaan pasien? Jadi pasien itu kan sebenarnya bagian dari semesta ya. Jadi jawabannya apa dong? Jadi kayaknya perpaduan dari keduanya. Jadi
sebenarnya kartu tarot ya, kalau di menurut sebenarnya ya dari keadaan pasien, karena kan sebenarnya kartu yang keluar itu kan menggambarkan keadaan bawah sadar dari penanya, jadi tercermin ke kartu. Ke kartu. Jadi apa Mbak, ketika orang mengambil kartu itu dia mengeluarkan apa ya? Energi. Apa sih sebutannya apa Mbak? Itu ada teorinya Carl Jung, susah ada. Namanya hukum sinkronisitas gitu. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan yang benar-benar kebetulan. Jadi memang kartu yang ditarik keluar itu ya sebenarnya ya itu yang mewakili atau mencerminkan keadaan penanya gitu. Jadi ya mungkin juga itu juga hasil dari semesta, perpaduan keduanya juga ya. Karena kan semua terhubung sama energi. Oke, Kak Kudo Kido terjawab ya. Kak Armando sudah terjawab. Sudah Kak Arman. Sudah ya. Terus tahun ini belum. Oke, Kak Weni silahkan kalau mau nanya. Oke, kata Kak Azaz, sayang istri. Ya, betul. Manten anyar gitu kan ya. Ini biar Kak Arman puas, ini tak ulang lagi. Tadi jawabannya enggak, tahun ini belum. Nah, kalau Kak Weni silahkan yang mau nanya. Yuk, Kak Weni silahkan. Iya, ini malam Jumat Kliwon Kak Ani. Bener. Ada Bian juga gabung, Kak Krisma. Oke. Makin rame aja nih, makin malam. Ingat, malam Jumat Kliwon jangan cari pesugihan. Oke, betul. Betul ini malam Jumat Kliwon. Halo, baik Kak. Soalnya biasa kita sebenarnya udah paham sama jawaban, tapi suka nggak yakin gitu. Takut sama kan yang membuat diri kita takut. Oh iya. Oh iya. Oke, Kak Weni nanya nih, Kak Weni. Dijawab ya. Oke. Kak Weni, aku masih jomblo. Gimana Kak? Kayak gini nih, pertanyaan kayak gini sebenarnya perlu dijawab nggak ya? Terus kalau jomblo emang masalah tetap gitu ya? Aku nanya, aku masih jomblo, gimana dong? Aku juga jomblo tapi biasa aja. Saya juga jomblo. Jadi sesama jomblo di malam Jumat Kliwon kita baik-baik saja ya kan. Maksudnya apa? Jomblo mau gimana nih? Mau yang mau ditanyain apa? Terus maunya gimana? Kan pusing saya. Iya benar. Kak Weni mungkin pertanyaannya lebih spesifik. Ada Kak An Pambudi. Saran biar cepat dapat jodoh Kak. Nah ini benar nih, baru benar. Nah ini pertanyaannya bagus. Saran biar dapat jodoh berapa? Yuk kartu keluarkan. Hari ini ramai sekali malam Jumat Kliwon. Ada ngepet ya. Kami sebagai malam Jumat Kliwon. Pas kita bikin acara ini juga random waktu itu, terus pas lihat tanggalan tuh, itu bener-bener nggak direncanain, tapi bener-bener random. Kak Weni, boleh ditambah lagi pertanyaannya? Lebih spesifik, contoh pertanyaan, lihat pertanyaan Kak Aan Pambudi. Siapa tahu jodoh? Saya juga jomblo. Caranya biar dapet jodoh sebenarnya nggak ada saran sebenarnya. Cuma yakin aja bahwa yang namanya jodoh itu pasti nanti akan datang kalau sudah waktunya. Gak usah dipikirin juga sih. Nggak ada saran khusus sebenarnya. Itu artinya apa Kak, kartu itu Kak? Itu kartu apa Kak? Itu kayak kartu yang dibawa Kak Iva tuh kartu apa? Oh, ini kartu Oracle. Oh, Oracle. Tulisannya? Oracle. Kalau yang tertulis di kartu apa? Ini. Enthusiasm. Enthusiasm itu berarti apa? Ketertarikan. Antusias. Jadi ya antusias. Ya banyak bilang ya udah yakin aja gitu. Gampangnya seperti itu. Apakah pandemi ini mempengaruhi pembacaan kartu? Oh enggak. Yang berpengaruh tuh moodnya petarot. Ya betul. Kalau saya ya cuma nggak tahu petarot yang lain. Nah ini Kak Kudo Kido ada pertanyaan lagi. Kak, kalau misalnya aku sering debat sama pasangan, apakah masih bisa saling bertahan? Biasa debatnya hal kecil. Coba Kak, bisa kita lihat dengan kartu.
kalau berkah atau enggaknya itu nanti coba tanyakan ke hati kecilmu ya, biarpun ya yang namanya selisih paham itu hal yang biasa sebenarnya, cuma bagaimana dalam berpasangan itu kalian bisa saling mengimbangi sebenarnya. Jadi ya harusnya dengan adanya debat-debat itu justru bisa membuat kalian lebih dewasa. Oke. Oke, baiklah. Kak Kudokido semoga terjawab. Kemudian ada dari Kak Imam Surahmat. Apakah ada jenis lain selain tarot and oracle dan kelebihan dan kekurangan masing-masing? Selain tarot sama oracle, apakah ada kartu jenis lain dan kelebihan jenis kartunya? Terus selain tarot sama oracle, terus kelebihan dan kekurangannya tuh apa Kak gitu? Bisa di skip aja enggak pertanyaannya? Sebenarnya kalau aku ya tahunya tarot sama oracle aja sih, dan kalau kelebihan dan kekurangan sebenarnya sama-sama aja, cuma itu fungsinya kalau aku lebih ya feeling aja sebenarnya pakainya, tapi pada dasarnya sama sih. Itu nanti kalau Mas Imam mau menanya lebih jauh tentang tarot dan oracle seperti yang aku bilang tadi, itu nanti kontak temen tarotku yang akun IG-nya Read Tarot, kalau enggak Tarot Telling. Mereka lebih expert kalau soal penjelasan tarot dan oracle. Iya betul. Langsung ke akun Read Tarot sama tadinya satunya Tarot Telling. Tarot Telling ya. Oke. Nah ini Kak Weni udah ngasih pertanyaan lagi. Kapan kira-kira saya dapat pasangan? Maaf lama jomblo, bingung buat pertanyaan. Oh ya baik, silahkan Kak Iva dijawab. Kira-kira dapat pasangannya tuh kapan gitu? Kapan itu juga pertanyaannya susah sebenarnya. Karena ini menyangkut waktu. Kadang-kadang kalau maksudnya ini bisa cepat atau enggak gitu aja ya. Nah, bisa cepat atau tidak. Soalnya kalau ditanya kapan saya juga tahu kapan itu bisa. Mohon maaf kita berdua juga belum dapat jodoh, kan? Ini kalau urusan jodoh, kenapa sih malam Jumat Kliwon ya soal jodoh semua kalian? Aduh, gimana loh? Ya nih, sama-sama Kak Kudokido. Makasih kakak-kakak yang udah adain sharing ya. Aku biasa penasaran tentang tarot, tapi nggak tahu belajar atau nanya gimana. Oke, boleh-boleh. Nanti kita bakalan sering ngadain acara kayak gini lagi buat seru-seruan. Kan tarot for fun. Oke nih, jawaban buat Kak Weni. Kapan kira-kira saya dapat jodoh? Cepat atau enggaknya lebihnya itu? Kalau dibilang sebenarnya tuh ada yang dekat sama kamu gitu, cuma kamunya yang kayaknya masih takut untuk memulai sebuah hubungan. Nggak tahu sih dulunya pernah tersakiti atau gimana, jadi kamu harus tulis itu dulu. Nggak tahu ya benar atau enggak. Nah itu Kak Weni, ada yang deket tapi nggak ditanggepin. Nah dicoba dulu atuh, ya kan? Iya, jadi masih aku kiranya masih ada kayak ada kekhawatiran gitu. Betul. Ya memang kadang kayak gitu Kak. Aku sendiri juga gitu, nah malah curhat kan. Oke lanjut. Oh ini Cak Gendon yang tadi ya. Apakah pandemi ini mempengaruhi pembacaan kartu tadi? Udah dijawab ya, oke. Potensi peluang tarot jadi bisnis. Nah itu. Oh, jangan salah, tarot udah banyak kalau mereka jadi profesional tarot reader. Cuma kalau aku kan memang tarot sebagai hobi aja. Jadi kalau buat bisnis itu cukup menjanjikan sebenarnya, karena ada tarot juga tuh di Jakarta tuh teman juga itu dia benar-benar sebagai profesi dan itu cukup menjanjikan. Yap. Jadi memang tarot ini bisnis yang pun udah banyak sebenarnya petarot yang dia memang sebagai profesi. Betul. Bisa kalau kalian mempelajari tarot, jam terbang itu penting yang jelas. Kemudian practice make better lah katanya gitu. Kak Kudokido nih kayaknya seneng nanya nih. Kalau nanya lagi bisa Kak atau terbatas? Jadi pertanyaan di atas pertanyaan. Boleh nggak Kak Iva? Kita sih santai-santai aja ya karena kita for fun. Boleh deh. Yang mumpung gratis kan? Mumpung gratis. Nanti kalau nggak soalnya bayar.
Tapi kita nanti pertanyaan terbaik dapat hadiah ini, dapat hadiah free reading dari Kak Iva. Iya, Gitu. Rizky. Iya, sama-sama Kak Imam Surahma. Thank you. Selebihnya tak tanya ke depan, hayat aja sekalian silaturahmi. Oh ya, baik, siap. Baik Kak Weni, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Febri juga gabung. Wah, lama juga. Ada Enjit, apa Enjit? Terima kasih ada Gisela Novi yang bergabung. Terima kasih ada Kistina, terima kasih ada Kak Enden Tirtos, Enjito, Kak Iren Septi. Ayo, masih ada pertanyaan lagi kah atau tidak? Range harga pembacaan kartu tarot. Baik. Ada itu. Range harga pembacaan kartu tarot. Oh, itu nanti di DM aja ya kalau itu. Harga kartu tarot silahkan DM ya. Kalau untuk private konsultasi nanti di Japri aja. Japri aja, private konsultasi silakan Japri karena price listnya nggak tersedia di sini. Nggak punya price list, mohon maaf pemirsa. Oh, kayak gini nggak ada. Soalnya rate-nya berubah sesuai dengan sesuai dengan harga BBM ya teman-teman. Terus ada lagi setelah itu dari Gisela Novi, aku kapan rabi? Rabi itu artinya nikah ya? Nah, sebenarnya pertanyaan kapan, siapa, gitu itu enggak dihindari karena sifatnya kan itu pasti ya, yang namanya tarot itu kan cuma obat. Jadi akan lebih baiknya tuh nanya pertanyaannya itu, sama sekalian ini aku jelasin, maksudnya pertanyaan seperti apa sih yang seharusnya dilontarkan ketika ingin ditarot. Ingin ditarot. Jadi alih-alih nanya kapan, mending pertanyaannya tuh kira-kira gimana caranya biar aku cepet nikah gitu. Jadi jangan kapan. Jangan kapan, karena kapan yang tahu hanya Tuhan yang Maha Esa. Betul? Gitu dong. Terus ini tetap dijawab nih si Gisela. Berarti pertanyaannya kapan tuh berarti diganti apa ya? Cepat atau enggak? Cepat atau enggak nikahnya? Nikah cepet enggak? Oke, diambilin kartunya ya buat Gisela. By the way, ini sepupu aku. Kenapa sih Lupi? Gue aja belum nikah, lu mau nikah duluan. Agak sopan ya kamu. Aduh, Novi. Kebelet nikah sama Mas Nova ini kayaknya. Kamu bisa kok cepet nikah. Yang penting komunikasi, kan udah ada pasangan kan. Udah tinggal ngomong aja. Betul, udah ada pasangan. Nah, di komunikasinya minta dilamar. Aduh. Buat Gisela Novi udah kejawab ya. Kan nanti jadi tahu kapan nikahnya kan. Kalau udah ngomong tinggal nentuin tanggal pernikahannya. Minta dilamar sama si Nova. Kan lanjut nih, Kaku Dokido. Kalau dari pasangan, apakah masih ada kemauan mau bertahan meskipun sering debat? Waduh, berarti itu kan dijawab sama Vira tuh. Dokido follow kelascinta.com, belajar smart conflict resolution. Nah, tuh sudah dijawab ya. Ini urusan percintaan yang tidak kelar. Oke. Dari Kak Iren Septi, Mbak nanya, ada kemungkinan saya lanjut sekolah lagi nggak? Apakah dalam waktu dekat? Nih, pertanyaannya bagus ini. Silakan Kak Iva. Kemungkinannya besar dan itu bisa jadi luar negeri set. Ya, untuk Septi kemungkinannya besar untuk lanjut sekolah lagi. Dalam waktu dekat ya Mbak Iva ya? Iya. Dalam waktu dekat. Oke, lanjut. Boleh, ini ada My Love SCL. Aku mau, boleh silahkan nulis pertanyaan. Kemudian ada Gisela Novi ya, silahkan tadi meminta pertanggung jawaban sih. Apa namanya ya? Kok pertanggungjawaban itu? Meminta apa ya? Meminta dilamar, karena kan pengen segera menikah. Silahkan, karena udah ada pasangan ya kan? Oke. Oh, ini Vira, sananya Vira boleh banget. Dia ntar aku pikirin buat bikin highlight pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan ke penarot. Jadi kadang aku juga bingung kalau ditanya, jodohku kapan?
Semacam itulah. Oh, kapan nikah? Kapan ketemu siapa jodohku? Karena di kartu tarot kan tidak ada nama orang yang bersangkutan ya kan? Bingung nggak kok kayak gitu? Siapa jodohku? Lee Min Ho, Tarot juga Kim manusia, So jadi Hyun. nggak seperti itu Mirza. Iya, mohon maaf, bintang Korea semua yang ditanyain. Terus kemudian ada Kak Cak Gendon nanya lagi nih Kak. Aduh, ini scrollnya agak susah karena banyak. Kerjaan saat ini apakah bisa diandalkan untuk seterusnya? Kerjaan saat ini apakah bisa diandalkan untuk seterusnya? Berarti kan ini terkait tarot. Kan tadi sudah tak bilang ya bahwa aku tarot itu cuma sebagai hobi. Mohon maaf, saya sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan swasta yang tidak usah disebutkan. Itu cukup menjanjikan pastinya. Oh, ini menanyakan tentang dirinya sendiri, Kak Cak Gendon. Minta diambilin kartu untuk pekerjaannya dia. Oh, ini nanya kerjanya dia. Oh, apakah kerjaannya dia tanya saat lagi. Oh iya, kirain ini. apakah saat ini pekerjaannya dia bisa diandalkan untuk seterusnya? Gitu. Terima kasih Kak Zaviera Latlit. Ya, ya betul. Benar. Seharusnya atau enggak. Sama-sama Novi. Oke, masih ada tadi Kak Krisma Triadi mau nanya juga. Ini ngambilin kartu untuk Kak Gendon dulu ya. Kalau ditanya bisa diandalkan atau enggak, sebenarnya enggak. Cuma kayaknya kamu cukup enjoy di sana. Nah, Jadi balik lagi ke kebutuhanmu sebenarnya. kerja tuh kalau kamunya enjoy ya udah Kak lanjutin. Ya nggak Kak Iva? Ya. Menurutku kayak gitu. Oke, terjawab ya Kak Gendon ya. Lanjut ke Kak Krisma Triadi. Mbak nanya dong, ada kemungkinan saya pindah kantor nggak ya? Apakah dalam waktu dekat? Nyatet. Nyatet tuh apa sih? Nyatet apa maksudnya? Nulis, nyatet. Nyatet apa sih? Nyantet. Aduh, nggak tahu deh kalau itu. Waduh. Mohon maaf, saya bukan dukun, Mbak. Tapi bisa diambilin kartunya nggak Kak Iva? Enggak, aku nggak mau jawab itu. Mau jawab ya? Oke. Aku jawab pertanyaan Krisma aja. Kalau kemungkinan pindah kantor atau belum, kayaknya belum, masih stay. Masih stay ya yang pindah kantor. Yang tentang santet ini tidak bisa dijawab Kak Mei. Look SCL. Karena terkait apa ini? Aduh, aku jadi serem sih ini malam Jumat Kliwon loh. Enggak, jadi kan ini bukan soal klinik. Jadi kalau terkait santet atau apapun, aku nggak tahu. Jadi bukan ranahku daripada nanti Ya, saya betul. jawab. Ya. Itu aja sih. Ya, karena bukan ranah dari Kak Ipa ya. Halo Mas Rusdi, ada Kak Yulia juga, ada Kak Dewi Tarot gabung. Oh, aku mau bukan satu kartu dong, tapi aku ratakan. Mau pakai kartu oracle atau pakai kartu tarot? Nah, ini Kak Dewi mau dibukain satu kartu ya. Mau pakai kartu tarot atau oracle? Oke, sama-sama Krisma. Mau kartu apa nih? Oracle atau pakai tarot ya? Kak Ipa ya. Tunggu dulu aja dia jawabnya nanti. Aku nanya apa ya? Lah aku kan udah pernah nanya kembali sama. Terusnya pertanyaan apa terkait tarot gitu? Oh iya, udah aku tanyain tadi di depan. Nanti live-nya disimpan nggak nih? Boleh. Oh, pakai dragon. Oke, berarti pakai kartu. Nanti live-nya disimpan. Siap, bisa ditonton lagi. Bisa ditonton lagi ya. Silakan yang mau nanya lagi. Pokoknya kalau nanya kapan, jodohnya kapan, siapa, itu tidak di mana. Nah, itu tidak tertulis di dalam kartu tarot. Jadi lebih ke pertanyaannya. Jadi tension semua. Wah, energinya terlalu besar. Ini Mbak Dewi kartunya Page of Wands. Jadi mungkin kamu disuruh mengelola apa ya ini? Gue ngertinya ini terus
Ntar beresin kartu dulu pemirsa. Ntar ya, mau benerin beresin kartu. Kartunya jatuh soalnya. Oke, silahkan Kak Abdul Aziz, Kak Frantiti, Kak Irin Utami. Ayo yang mau nanya, dibuka. Ini kita nanti sampai jam 9. Sebentar lagi sih sebenarnya. Gitu. Kak Mei juga nanya lagi, Kak Mei. Ada ya. Kartunya Page of Wands. Aku bingung mau ngadain apa. Di tarot kartunya silakan diartikan sendiri. Page of Wands ya Mbak Iva ya. Page of Wands. Oke, ini pertanyaan dari Kak Meiluf SCL. Saya cocok jadi pengusaha atau karyawan, Kak? Biar diambilin nih ya, Ma. Cocoknya jadi apa? Ada Kak Aris Abdullah bergabung, silakan. Oh, tadi pas pertanyaan pertama. Kenapa ganti kartu? Enggak sih, suka-suka apa aja. Halo Kak Yofi Angel, Kak Yofi Time bergabung, silahkan mau ngasih pertanyaan. Ya, terima kasih juga Kak Dewi Tarot sudah bergabung. Salam kenal dari aku. Karyawan. Ya, pengusaha atau karyawan dari Kak Meiluf SCL yang nanya. Karena kamu orangnya susah diatur, mending jadi pengusaha aja. Baik. Jadi biar ide-ide kreatifmu tuh juga bisa lebih cepat dieksekusi. Kalau kamu jadi karyawan, kamu nggak akan bergerak sebebas yang kamu inginkan. Nah, saran yang baik. Mending jadi pengusaha aja, ide-ide liarnya bisa tersalurkan. Ya kan? Gitu. Semoga sudah terjawab ya Kak Meiluf ECL. Kemudian dari Cak Gendon tadi sudah terjawab ya Kak Iva. Kenapa pakai kartu Oracle? Ya karena pengen aja. Gitu. Nggak ada alasan karena malam Jumat Kliwon. Karena Kamis Wage, bukan. Bukan, tidak seperti itu. Terima kasih Kak Dewi, tepuk tangan. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ya Kak. Satu kartu untuk aku dong, kata Gisela Novi. Satu kartu minta lagi tuh yang tadi minta dilamar. Ya udah, bisa tak bukain pakai Oracle aja. Gisel dibukakan pakai Oracle ya. Eduardo Volume ini kayaknya nggak tahu deh. Follow aku mungkin, aku tidak tahu. Aku nggak ngitung siapa aja follower aku. Aku juga nggak tahu. Makanya. Terima kasih hari ini yang bergabung banyak. Nah, begitu Kak Meiluf SCL ya. Jadi mungkin ide-ide liar itu bisa disalurkan ketika kamu jadi pengusaha. Gitu. Semangat! Ini Gisel kartunya stimulat. Maksudnya jangan selalu mengandalkan segala sesuatu dari luar kamu deh. Kayaknya kamu harus percaya sama dirimu sendiri. Nah, tuh. Ya, tuh buat Gisela. Jangan terlalu mengandalkan orang-orang di sekitar, begitu kira-kira. Keadaan di sekitar. Gitu. Ya, maksudnya dengan gampang terpengaruh sama Jangan keadaan luar. Maksudnya jangan mudah terpengaruh. Lebih percaya kepada diri sendiri. Gitu. Satu kartu terakhir sebelum live-nya habis. Oke. Kartu tarot aja ya. Kartu tarot. Nggak tahu kenapa bukan pakai kartu tarot. Oh, jadi kalau kayak gitu tuh nggak bisa di ini ya. Itu pokoknya suka-suka penarotnya aja. Wah, Kak Suha, ini kita udah mau selesai nih baru gabung. Mungkin kalau rame kita bakal bikin sesi berikutnya. Di lapangan bola mungkin lebih seru ya. Buat Cak Gendon nih. Ini Satu kartu. kartunya temperance. Jadi Temperance. sebenarnya segala sesuatu itu bersumbernya dari dalam diri, termasuk kebahagiaan, mencari kebahagiaan itu juga adanya dalam diri. Terus juga kayaknya kamu hidupmu selama ini mungkin kurang balance ya, aku nggak tahu bagusnya gimana gitu. Jomplang. Cuma memang di sini disuruh menyelaraskan segala sesuatunya sih, aku nggak tahu apa itu ya. Apa satu lagi cocok sama duda pekerjaan. Ya ampun, ini pertanyaan, tolong. Oke, baik, Kak Iva, monggo. Silakan mau diambilin apa enggak. Kenapa ini ada yang minta fallback? Ya baik, nanti ya. Ya ampun, tolong. Kenapa ya fallback itu, saya udah bingung.
Ya kalau kamu mau follow ya follow aja gitu. Kalau nggak follow juga nggak apa-apa gitu, santai aja gitu. Kenapa minta follow back sih? Ini cocoknya nih buat Kak Melo VCL. Dan buat Kak Cak Gendon semoga terjawab ya. Sama-sama Novi. Oke. Tadi Kak Cak Gendon mungkin lebih Kamu diseimbangkan. jatuhnya jadi selingkuhan kayaknya. Waduh. Kok kartunya begitu, Kak? Waduh, waduh. Kok bisa gitu? Kenapa bisa gitu kartunya ngomong gitu? Enggak sih, kalau di kartu ada kartu lain tuh nggak tahu iseng aja ini karena ada naga di atas di bawah terus ada burung terus kamunya jadi burungnya aja jadi orang ketiga. Oke. Iya. Lalu bercanda. Jadi cocoknya gimana, Kak? Sama Duda apa sama Perjaka nih? Itu tuh tergantung kebutuhanmu. Tetap gak bisa ya? Yang bisa ngerasain cocok atau enggaknya tuh kamu. Betul. Kayak misalnya ada pertanyaan, saya cocok sama Lee Min Ho atau sama Kim So Hyun, ya kan? Gak bisa kayak gitu memang, gak ketulis di kartu. Jadi memang semuanya tergantung. Cuman kartu tuh cuma ngasih tanda itu tadi. Ibaratnya kamu adalah seekor burung gitu. Oke, semoga terjawab buat Kak Melu VCL. Loh, buat aku Kak cocoknya sama apa? Lah kamu manusia ya sama manusia lah. Gimana? Ya udah ambil dua-duanya deh. Nah, udah tuh. Udah paling benar kayaknya. Ya, boleh, silakan. Mendua kan lagi musim. Silakan. Aku nggak balance berat badan. Waduh, ini berarti harus diet Kak Cak Gendon nih. Ini isinya curhat malam Jumat Kliwon ya. Oke, di Rahmanillah baru aja join. Ntar kita lihat waktu. Kurang 4 menit lagi. Yang masih ada pertanyaan masih silakan, tapi kita tidak akan. Boleh nanya di luar maksudnya dibacain. Mau nanya apa gitu loh. Nah, nanya apa? Dengan tarot tapi. Nggak cuma sekadar suruh baca. Benar. Maksudnya pengen tahu apa gitu, tapi yang sebatas aku tahu juga ya. Betul. Maaf, sebenarnya pengetahuan tarot saya nggak tahu, jujur. Padahal 12 tahun loh. Memang Iya, beliau saya merendah. praktisi, bukan sebagai ahli sejarah tarot. Ada Akbar, Suci. Halo Kak Akbar, halo Kak Dira. 4 menit lagi. Yang mau nanya boleh silakan. Terima kasih yang udah bergabung malam ini, ramai banget. Pertanyaannya seru-seru, menyenangkan. Nanti bakalan kita pilih, diumumin di Instagram aku sama Kak Iva, siapa yang nanti dapat free reading dari Kak Iva. Gitu ya Kak Iva ya? Oke. Ini udah mulai sepi apa udah pada mau bobok malam Jumat Kliwon? Next live semoga lebih sip. Terima kasih. Oh, soalnya nggak pakai headset ya. Jadi kayak mungkin ini apa kayak bertubrukan. Tapi terima kasih yang sudah bergabung di live yang penuh dengan kekurangan ini. Besok live-nya beda tema. Beda tema, Jadi nggak mungkin lalu beda terus tempat. dong. Biar Beda suaranya nggak mantul. Betul. Apa? Tak kirain hadiahnya 1 bal 16 surya. Oh, itu rokok ya? Oh, baik. Oh, ada tawaran nih dari Kak Melis SCL, ada tawaran kerja lebih bagus, tetap stay atau pindah. Monggo silakan. Bisa tak bantu untuk terus. Wah, Kak Gendon mau jadi kru kita, seneng banget loh kita tuh, padahal kita bukan apa-apa, mau ada yang jadi kru. Oke, berarti besok diagendakan yang lain. Halo deh, Ade. Gak kuat loh bayarin Kak Gendon ini kalau mau jadi kru kita. Dari Kak Melu SCL tadi nanya tuh ada tawaran kerjaan yang Berarti ini terakhir ya. terakhir. Pertanyaan terakhir dari Kak Melu SCL menutup hari ini ya. Kayaknya dunia luar lebih mengasihkan, jadi nggak ada salahnya kamu menerima tawaran yang baru. Burung-burung terbang banyak. Satunya The Star. Yep. Menyenangkan sekali kalau bisa bekerja dengan passion. Itu yang penting. Itu ya. Oke. Ya, cukup untuk malam ini karena kita sudah mengeluarkan energi dan suara yang cukup banyak. Terima kasih kalian yang sudah bergabung. Kita bakalan bikin acara yang seru-seru lainnya. Terima kasih juga buat Kak Iva yang udah bacain. Orang-orang yang udah pada nanya, yang pertanyaannya mungkin aneh-aneh.
gitu, lucu-lucu gitu. Dan mungkin perlu edukasi juga di Instagramnya Kak Iva, kayak Kak Zavier tadi bilang, kalau perlu dikasih panduan pertanyaan ketika misalnya ada, misalnya mau nanyain tarot ke orang lain selain Kak Iva tuh, pertanyaan yang layak tuh seperti apa gitu.